Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Angga Maulana Athasitorus. Lalu ada rekan saya Devi Betari Lasmi, Rana Puspagita, Dian Rahma Arita, dan Anita Carolina. Mohon izin sebelumnya kami akan membahas isu kontemporer yaitu gratifikasi. Gratifikasi dapat diartikan sebagai penerimaan hadiah atau imbalan secara tidak sah oleh pegawai negeri atau pejabat pemerintah sebagai bentuk pengaruh atau imbalan atas tindakan atau keputusan yang diambil. Nah, kita akan membahas dari penyebab dan juga dampak dan juga penyelesaian dari isu gratifikasi ini. Nah, kalau menurut rekan Dian Rahma Arita, penyebab dari gratifikasi ini apa kira-kira? Baik, Angga, saya akan menjelaskan bagaimana apa sih yang menyebabkan seorang ASN melakukan gratifikasi. Yang pertama itu adanya kesempatan, di mana ASN seringkali berada dalam posisi dipengaruhi oleh pihak eksternal seperti vendor dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan instansi pemerintah. Yang kedua yaitu tuntutan ekonomi. Beberapa ASN memiliki gaya hidup yang tidak sesuai dengan penghasilan yang didapat, sehingga mereka terdorong untuk mencari sumber tambahan lain dalam bentuk gratifikasi atau imbalan. Selanjutnya yaitu budaya organisasi, di mana adanya budaya organisasi yang terbiasa untuk melakukan praktik gratifikasi, sehingga ASN-ASN yang berada dalam organisasi tersebut dipengaruhi oleh budaya tersebut. Mungkin Mas Angga bisa ditambahkan oleh rekan saya Anita. Oke, baik, Anita mungkin ada tambahan nih penyebabnya kira-kira gratifikasi apa sih? Baik, rekan Angga, saya izin menambahkan ya apa saja yang menjadi penyebab gratifikasi. Selanjutnya yaitu ketidaktaatan hukum. Biasanya kurangnya penegakan hukum yang ketat atau hukuman yang tidak cukup tegas membuat ASN cenderung melakukan atau menerima gratifikasi. Kemudian selanjutnya yaitu kondisi sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi yang rendah atau tidak merata pada setiap jenis ASN bisa menjadi faktor yang mempengaruhi praktik gratifikasi. Dan yang terakhir, persepsi tentang gratifikasi itu sendiri. Adanya persepsi bahwa menerima gratifikasi itu adalah hal yang wajar dan tidak berbahaya. Mungkin penyebabnya sampai situ saja, rekan Angga. Saya kembalikan. Nah, baik, setelah kita mendengar beberapa penyebab nih gratifikasi, mungkin pasti ada dampak yang dihasilkan dari gratifikasi ini. Kira-kira dampaknya apa sih, rekan Devi? Baik, terima kasih rekan Angga. Setelah membahas mengenai penyebab-penyebab dari gratifikasi sendiri, dampak yang bisa kita simpulkan di lingkungan aparatur sipil negara itu sangat kompleks dan pasti sangat merugikan, baik bagi individu, institusi maupun masyarakat ya. Karena secara keseluruhan, dampak utama yang pertama adalah penurunan kualitas layanan publik. Di sini gratifikasi tentu saja dapat menyebabkan ASN memberikan prioritas kepada pihak-pihak tertentu saja. Sementara masyarakat umum yang tidak memberikan gratifikasi mungkin menerima layanan yang sedikit lebih buruk atau lambat. Yang kedua, adanya korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Ini sudah pasti akan terjadi karena praktik gratifikasi itu bisa berkembang menjadi korupsi yang lebih besar, di mana ASN menggunakan wewenangnya untuk keuntungan pribadi dan ini akan menciptakan lingkungan kerja yang tidak adil serta merusak integritas institusi. Yang ketiga, ada kerugian ekonomi. Gratifikasi itu menyebabkan pengeluaran pemerintah yang tidak efisien dan meningkatkan biaya proyek atau layanan publik, di mana anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat bisa diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada Angga. Baik, mungkin dari rekan Kirana ada yang mau ditambahkan dampak yang disebabkan dari gratifikasi. Baik, terima kasih rekan Angga. Jadi saya mau menambahkan dari rekan Devi tadi untuk dampak dari gratifikasi itu sendiri, selain disebutkan oleh rekan Devi, mungkin ada dampak dari sosial serta dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat otomatis menjadi kurang percaya terhadap instansi kita uh, yang terlibat dalam gratifikasi. Hal ini tentu jadi
membuat masyarakat sendiri berpikir ulang apabila ingin melakukan suatu permohonan ke kantor imigrasi maupun ke lembaga pemasyarakatan. Kemudian selain itu adanya kerusakan integritas serta reputasi dan gratifikasi juga menghambat dari pembangunan serta pertumbuhan dari negara kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke rekan Angga. Baik, setelah kita mendengar adanya penyebab lalu dampak dari gratifikasi, tentunya kita sebagai ASN yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas kita perlu memberikan penyelesaian dalam kasus atau isu dari gratifikasi ini. Kalau dari saya pribadi, saya ingin penyelesaian yang dapat saya berikan adalah memberikan pelaporan yang aman dan terjamin bagi para whistleblower jika menemukan tindakan atau kegiatan di mana gratifikasi itu terjadi pada lingkungan kantor. Mungkin dari rekan-rekan ingin menambahkan, dan Devi mungkin. Baik, izin menambahkan ya. Untuk penyelesaiannya mungkin berupa penguatan sistem integritas dan etika, yang mana bisa dibangun dengan budaya organisasi yang kuat dalam mendukung integritas dan etika. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan regula tentang kode etik, nilai-nilai moral, dan konsekuensi dari pelanggaran integritas. Dari Anita. Baik, kalau dari saya sendiri untuk upaya yang bisa diambil yang pertama ialah pelatihan. Bisa dilakukan pelatihan kepada seluruh ASN terkait etika dan integritas kepada seluruh anggota organisasi untuk meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya mematuhi aturan terkait gratifikasi. Terima Selanjutnya dari rekan Devi, penyelesaian yang dapat diberikan. Kalau dari saya pribadi ada dua hal sebagai solusi dari penyelesaian penyebab gratifikasi. Yang pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Jadi setiap proses dan keputusan harus transparan dan akuntabel. Mungkin bisa dibentuk dalam bentuk laporan website sehingga publik bisa mengakses dan memantau kinerja dan keputusan kita sebagai ASN. Kemudian dengan hal tersebut terjadi, maka solusi yang kedua yang bisa saya berikan adalah memperkuat penegakan hukum ya. Jadi adanya pengawasan audit eksternal dan juga hukuman yang tegas dan konsisten tentu harus diberlakukan pada setiap pelanggaran gratifikasi. Sekian. Dari rekan Kirana. Baik, saya ingin menambahkan sedikit. Mungkin untuk solusinya sendiri, mungkin bisa datang dari kita, dari diri kita sendiri atau dari masyarakat. Mungkin kita bisa menumbuhkan rasa anti gratifikasi itu kepada masyarakat, utamanya kepada ASN yang bekerja terutama di bidang imigrasi maupun di lapas itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu dengan adanya mengadakan suatu layanan aduan bagi masyarakat yang nantinya bisa dipergunakan oleh masyarakat atau pengguna layanan dan nantinya bisa ditindaklanjuti lebih lanjut oleh instansi kita masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan atas penyampaian dari penyelesaian isu gratifikasi ini. Tentunya penyelesaian dari isu-isu gratifikasi ini perlu komitmen dari pemerintah dan juga kerjasama aktif dari pihak-pihak terkait, dan terakhir adalah dukungan dari masyarakat sendiri. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.